Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil kegiatan Empathize mata kuliah manajemen inovasi. Di sini kita tidak menggunakan lembaga atau perusahaan dengan narasumber utama kita yaitu mahasiswa umum dengan nama Nazifa, Harisa, Devana, Nafisa, Sabrina, Ocha, Najwa, Putri Wening, dan juga Filantara Yolanda. Jabatannya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang dan juga alamat yang kita tuju yaitu UM. Lalu hari dan juga tanggal pelaksanaan Kamis 6 Maret 2025 dalam waktu pelaksanaan jam 12 sampai jam 13:17. Kelompok 3 beranggotakan 1 Mikael Adrian Wowor, yang kedua Muhammad Fatihul Fuad, yang ketiga Lisandra Hari Kurniasari, yang keempat saya sendiri Tasya Dewi Sartika. Baik, dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Yang pertama yaitu jelaskan secara umum tentang kegiatan Empathize yang dilakukan oleh kelompok. Jadi, kegiatan Empathize yang telah kami lakukan yaitu tahap awal dalam proses desain yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna atau subjek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan, perasaan, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, di dalam konteks wawancara dengan mahasiswa, Empathize yang kami lakukan yaitu yang pertama dengan menggali cerita dan pengalaman, mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong mahasiswa untuk bercerita tentang pengalaman mereka yang terkait dengan hambatan dan kesulitan belajar. Jadi yang kami tanyakan kepada mahasiswa tersebut yaitu yang pertama adalah ceritakan pribadi kakak, mulai dari mana, prodi apa, dan kesibukan apa yang dilakukan hari ini. Yang kedua yaitu menceritakan tentang rutinitas harian mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu tantangan apa yang dihadapi dan mempengaruhi semangat belajar. Yang keempat yaitu bagaimana kesulitan manajemen waktu dapat mempengaruhi semangat belajar. Dan yang kelima, apa yang mahasiswa tersebut harapkan dari solusi untuk masalah yang telah dihadapi. Yang kedua yaitu memahami emosi dan motivasi. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami perasaan yang mendasari kesulitan manajemen waktu mereka, seperti stres, kecemasan, kelelahan, atau frustasi. Yang kedua yaitu mencari tahu apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka harapkan dari pengalaman kuliah, dan bagaimana cara mereka ingin meningkatkan semangat belajar mereka. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini adalah mencari pola dan tema di wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mahasiswa terkait manajemen waktu. Baik, berikut merupakan bukti kami melakukan observasi wawancara kepada mahasiswa. Lalu yang ketiga mengenai mind mapping tentang kegiatan Empathize. Nah, di sini kita menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Dan fokus pemahaman kita mengenai kebutuhan dan juga motivasi dalam Empathize. Kebutuhannya yang pertama yaitu manajemen waktu yang dibutuhkan pada mahasiswa yang kesulitan untuk mengatur waktu. Lalu yang kedua alat bantu. Alat bantu ini yang dibutuhkan mahasiswa agar bisa memanajemen waktu agar bisa semangat dalam belajar. Lalu yang ketiga, dukungan untuk memotivasi mereka dalam semangat belajar. Lalu yang keempat, strategi belajar sehingga mereka bisa terus semangat dalam belajarnya. Lalu ada motivasi. Motivasi tentunya mencakup mengenai semangat belajar, tujuan kuliah, dan juga harapan. Metode pengumpulan datanya wawancara. Tadi pertanyaan terbukanya sudah dibacakan oleh teman saya dengan menceritakan pribadi tentang masalah dalam perkuliahan dan juga hambatan dalam belajar. Lalu fokus pemahamannya itu manajemen waktunya yaitu memahami mahasiswa mengatur waktu dan juga sampai pada strategi belajar. Motivasinya juga mengenai semangat belajar, memahami faktor yang mempengaruhi semangat belajar mahasiswa. Lalu tujuan kuliahnya itu memahami tujuan dan juga harapan mahasiswa dalam menjalani kuliah dan juga ada harapan memahami harapan mahasiswa mengenai solusi dari masalah mereka. Untuk selanjutnya tahap define adalah tahap yang dimana Anda merumuskan masalah yang dihadapi pengguna berdasarkan wawasan yang diperoleh dari tahap Empathize. Tujuannya adalah
Untuk memperjelas masalah yang akan dipecahkan, menentukan fokus solusi berdasarkan hasil kegiatan MPTS yang telah dilakukan. Kelompok kami menemukan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan signifikan dalam manajemen waktu yang secara langsung berdampak negatif pada semangat belajar mereka. Kesulitan ini berakar pada beberapa faktor utama, yaitu kurangnya akses terhadap alat bantu perencanaan yang efektif, strategi belajar yang kurang optimal, dan minimalnya dukungan emosional yang memadai. Akibatnya mahasiswa sering merasa stres, cemas, dan kelelahan yang pada gilirnya menghambat kemampuan mereka untuk fokus dan berprestasi dalam studi. Dengan kata lain, mahasiswa membutuhkan solusi yang tidak hanya mengatasi masalah manajemen waktu, tetapi memberikan dukungan holistik untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat belajar mereka secara keseluruhan. Oke, terakhir apa saja ide-ide yang kelompok saudara tawarkan? Nah, kami menemukan sebenarnya ada beberapa ide, tapi kami mengambil satu ide, yaitu kami membuat yang namanya tugas teman. Nah, apa sih tugas teman itu? Nah, tugas teman itu jasa asistensi, tugas dan laporan praktikum. Karena kita tadi permasalahannya banyak di mahasiswa yang mengeluh tentang manajemen waktu dan praktikum yang menumpuk. Jadi kita memberikan solusi yaitu tugas teman. Nah, konsepnya itu seperti apa? Jadi ini tuh seperti platform sederhana yang menawarkan jasa bantuan dalam menyusun tugas, laporan praktikum, atau proofreading. Nah, dengan sistem pemasarannya itu kita simple. Jadi melalui WhatsApp, Telegram, atau kita juga nanti akan membuat website sederhana. Nah, mengapa kita memilih platform ini untuk menjadi ide yang akan kita kembangkan? Pertama, modal yang kecil. Jadi kita bisa memulai tanpa aplikasi dan hanya cukup dengan model media sosial dan Google Forms. Lalu yang kedua, yaitu tidak perlu coding yang rumit dan kita bisa membuat dengan website sederhana atau hanya menggunakan WhatsApp. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, kita ada banyaknya permintaan yang tinggi dari mahasiswa yang membutuhkan bantuan tugas dan revisi atau referensi tugas. Nah, apa sih kelebihan dari tugas teman ini sendiri? Nah, jadi tugas teman ini lebih mudah dibuat dibandingkan aplikasi platform digital yang besar. Jadi bisa dimulai dengan skala kecil dengan modal hampir Rp0 dan juga jika berkembang, kita bisa mengembangkan pelayanan berbasis website atau aplikasi nantinya. Seperti itu. Baik, mengenai hasil desain thinking empathize dari kelompok 3 sudah kami rencanakan dan juga kami memilih untuk mengembangkan ide tugas teman, yaitu seperti jasa, laporan praktikum, dan juga tugas-tugas untuk mahasiswa. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.